Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakaran tengkleng nih, tapi awalnya sana terus aja. Jamaahnya lebih baik sana nih. Ini yang jadi apa? Diulang nggak tahu kenapa sini terus ya. Jamaah lebih banyak di sana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Lepas ya. Dapat ya. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam Jumat pertama di bulan Dzulhijjah kita bisa berkumpul bersama-sama di Musala Al-Muttaqin. Semoga kita semua termasuk golongan muttaqin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan baca hadis dan matanya tinggi banget, pendek banget. Biasanya kalau pendek cepet ya, biasanya. Nah ini Ustaz Kosasi pendek apa? Enggak. Oh berarti cepet. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Laki-laki ya, ingat apa laki? Laki. Datang ke Rasulullah. Ngapain? Beliau berkata, Rasul tersebut berkata, "Ausani ya Rasulullah. Nasihatilah saya." Nasihatilah saya. Tampaknya Rasulullah kan memang manusia seperti kita, bashar mislukum, tapi pastinya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita. Sehingga ketika laki-laki tadi bertanya, meminta nasihat kepada Rasulullah, jawaban Rasulullah simpel. La taghdab, baik baca. Jangan marah. Kalau Rasulullah tidak tahu bahwasanya orang tersebut tidak pernah marah, maka Rasulullah tidak akan menasihati. Berarti Rasulullah tahu kalau anak tersebut, laki-laki tersebut adalah orang yang selalu marah. Misalnya, ada teman saya datang ke saya, Bang Arif misalnya datang, "RT, gimana yang gini. Oh, saya tahu Bang Arif gimana, maka sana nasihatnya pun sesuai dengan keadaan diri Bang Arif. Berarti Rasulullah tahu bahwasanya orang tersebut sukanya marah. Maka ketika Rasulullah diminta oleh laki-laki tersebut untuk menasihatinya, cuma berkata la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Berkali-kali Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tersebut la taghdab. Emang kenapa sih kalau kita marah? Satu, di dalam surah Ali Imran yang termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Ketika kita marah, biasanya apa yang kita lakukan? Dari mulut kita pasti keluar kata-kata yang tidak enak. Bahkan anak sendiri kita doakan yang tidak baik. Hanya karena apa? Hanya karena kita marah. Orang tidak salah kita marahin karena memang kita sedang marah. Ngapain lu lihat dia? Kenapa? Karena dia sedang marah. Tetapi ketika dia sedang bahagia, ngapain ada sini? Lihatin biasanya gue apa? Nggak akan beda. Tetapi ketika dia marah, semua serba salah di matanya. Bahkan dia akan melakukan sesuatu yang dia sadar kalau sesuatu itu tidak seharusnya dilakukan, tetapi karena dia marah, maka dia akan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan biasanya marah kalau apa? Kalau lagi men, betul, satu. Nah ini ustaznya satu ini dia bilang tidak punya duit. Berarti kalau istrinya marah, Mrs. Dewi ini marah, berarti sedang tidak punya duit. Itu pokoknya ciri. Nanti abangnya dari sini. Kalau istrinya marah-marah, paham, jangan pinjam duit karena sedang tidak punya duit. Berbeda dengan Bang Arif.
Misalnya kemarin lagi main ke KRT di telepon Pak ya gitu kan. Padahal di sana sedang berjuang, sedang bagiin apa itu sembako, padahal dia sedang checklist itu pendataan, itu nggak ada, di telepon kan, tahu-tahu suruh beli batu es. Pas mau pulang lupa, batu esnya lupa. Tapi istri mana nggak ada kan? Jadi ketika mana kadang kita tidak peduli keadaan orang lain. Kadang kita tidak peduli keadaan orang lain, yang dia pedulikan hanya hawa nafsunya, nafsu amarahnya dia mengikuti, padahal nafsu amarah adalah asyaiton. Maka ketika kita marah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama, kalau tidak mau menginjak dari tempatnya, kalau ingin reda marahnya, yang pertama adalah dengan kita duduk kalau dia sedang berdiri. Kalau dia sedang duduk, maka dia tiduran, maka nafsu amarahnya dia akan mereda. Tetapi biasanya orang biasa marah, ketika marah justru dia malah berdiri. Wah, begini-begini ya kan, meluapkan emosinya. Tetapi orang yang tidak ingin dirinya marah, tapi dia sedang marah, maka dia ambil wudhu, dia istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini biasanya susah. Sampai reda nafsu amarah dalam dirinya, dia baru sadar. Dia sadar sebenarnya, tapi tidak menyadari itu. Biasanya, kalau dia belum meluapkan emosinya, dia tidak akan pernah berhenti. Padahal kalau kita selalu mengikuti amarah yang ada pada diri kita, ya akan begitu terus. Pokoknya kalau belum diluapkan pasti akan marah terus. Tapi kalau kita berusaha setiap hari menahan amarah, biasanya kalau saya pribadi, kalau sedang marah dengan seseorang, saya ajak ngobrol orang tersebut baik-baik. Amarah saya juga reda. Karena kita ternyata ngobrol langsung. Karena ketika kita ngobrol langsung dengan orang yang kita marahin, kita akan kita akan meredakan emosi kita. Sehingga kita akan menyadari keadaan orang tersebut. Misalnya, ketika ada seorang bos marah kepada karyawannya, kenapa terlambat melulu? Bos dia tidak pernah tahu, dia tahu marah-marah saja. Tetapi ketika diajak ngobrol, astagfirullahaladzim, ternyata dia terlambat karena ayahnya meninggal. Dia tidak akan marah ketika bos itu ngobrol baik-baik. Nah, kamu kan baru di perusahaan saya, tapi kenapa kamu terlambat? Pasti dia akan berkata, mohon maaf karena saya habis mengumpulkan orang tua saya. Kira-kira apa yang terjadi? Si bos itu akan langsung turun emosinya. Terus yang muncul adalah empatinya, rasa kasihan, rasa empati. Bukan hanya simpati, rasa empati. Oke, kalau begitu kamu pulang saja. Silakan kamu urus jenazah ayahmu dan sebagainya. Jadi hatinya yang dirahmati Allah, la ta'ullah, jangan marah. Saya yakin di antara kita ada yang terbiasa marah, ada yang marah tapi tidak pernah diluapkan. Marah yang tidak diluapkan biasanya apa? Muncul apa? Biasanya. Maka ketika dia marah harus disampaikan marahnya masih apa? Dia ngobrol orang tersebut. Kalau kita tidak ngobrol, kita pendam, yang muncul penyakit hati akan selalu ada dalam diri kita. Kita akan selalu marah, menghadapi apa-apa marah. Kita kan pasti punya tetangga yang tiap hari marah, yang tiap hari berantem. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi yang baik antara orang yang sedang berseteru itu. Tapi kalau selalu dibicarakan apa masalahnya, maka dia akan memahami. Maka biasanya dalam ilmu resolusi konflik, kalau ada, biasanya saya pemimpin harus tahu ini resolusi konflik. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali menangani di RT kita, dan itu benar. Saya dapat ketika saya mengajar di sekolah Madania, ada pelatihan tentang resolusi konflik. Jadi begini, ketika Bapak Arif dengan Bapak Dega berantem, kira-kira ketika mereka marah, apa yang mereka lakukan? Berdua marah. Pasti minimal dia mulut, dia ngomong, semua ngomong. Ada yang dengerin? Gak ada. Yang dengerin orang lain. Dia meluapkan emosinya, tetapi dengan resolusi konflik caranya begini. Ini sedikit ilmu. Kalau kita ingin menyelesaikan, terutama di sekolah guru-guru, resolusi konflik buat anak-anak. Kalau anak-anak berantem dan sebagainya, panggil berdua
jadi bertiga dengan kita resolusi konflik. Yang pertama dilakukan adalah tanya, kalian punya masalah, pengen selesai atau tidak? Pengen selesai atau tidak? Ditanya, pengen selesai? Pengen. Pengen selesai? Pengen. Maka berilah aturan pada mereka. Yang pertama, ketika satu bicara, yang satu diam. Si A bicara, kenapa kamu marah? Oh, apa dia musuhnya ini. Si B mau ngomong dulu, dengarkan sampai selesai. Sudah? Sudah semua sudah sampaikan? Sudah. Kemudian si B, apa sih, silakan sampaikan, ngomong aja. Yang A silakan dengarkan baik-baik. Begitu. Selesai. Udah, selesai. Oke. Sekarang si A, mau kamu apa dari si B? Dia ungkapkan, maunya begini, dia kalau ini datang, maunya sopan, kalau lewat di depan harus permisi. Ternyata masalahnya hanya kalau lewat di depannya tidak permisi. Oh, hal sepele. Maka si B pun akan mengatakan itu, akan menjawab nanti kasih kesempatan. Iya, memang saya tidak permisi karena saya melihat mukanya udah sengak banget misalnya. Lalu diomongin. Maka ketika itu oke, sekarang sudah saling memahami bahwasanya masalahnya ini, masalah ini. Maka dengan begitu dia akan memahami, oh ternyata dia tidak permisi karena muka saya yang masuk. Maka besok dia akan selalu tersenyum. Ketika si B lewat, kemudian si A tersenyum, dia pun akan permisi. Permisi om. Iya silakan lewat. Jadi gitu. Biasanya terjadinya amarah hanya karena miskomunikasi. Ini kata istrinya Ustaz Kosasi, dia marah-marah baik. Ternyata ketika Ustaz Kosasi tahu caranya, tanya, emang kenapa marah-marah? Lagi ya nggak pernah ngasih duit. Oh masalahnya di uang. Maka besok dia akan kasih duit. Oh siapa dikasih? Ini katanya duitan juga. Dia akan tersenyum, duitan ya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, untuk mari kita berlatih untuk mengontrol emosi kita. Apalagi misalnya seorang istri, biasanya berhak marah itu dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah itu yang berhak marah, bukan dari bawah ke atas. Kalaupun marah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Misalnya, saya sedang berjalan, kemudian ada yang melipat kaki saya jatuh. Saya mau marah kan, ketika melihat bolanya gede, besar besar. Kira-kira saya marah nggak? Enggak, takut saya. Tetapi ketika kita sedang jalan, ada yang lipat semak kecil lagi, udah saya marah melakukan emosinya. Biasanya begitu. Jadi kita marah biasanya karena dengan sesuatu yang lebih rendah dengan kita, tapi dengan sesuatu yang tinggi dia tidak akan marah. Mentang-mentang bos dia marah ke anak buahnya, tapi anak buah nggak bisa marah ke atasannya. Padahal bukan karena itu kita tidak marah, tapi karena dalam diri kita mampu menahan emosi. Bukan karena dengan si bos kita tidak bisa marah, bukan karena dengan suami kita tidak bisa marah, tapi memang kita mampu menahan emosi kita. Begitu maksudnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Karena hadisnya pendek, maka pendek pula penjelasannya. La taghdab, jangan marah. Cing, mohon maaf, Cing. Tolong tadi jangan marah sini ya. Nah, San, emang apa? Kalau tahu-tahunya bisa marah. Ya jangan marah makanya. Biasanya orang kalau begitu sesuatu berita yang kurang baik. Biasanya mau jangan marah sih ya. Tapi kalau tahu masih berita yang jelek jangan marah. Kan kemarin udah janji, besok jadi semua. Besok kan siswa saya mau dulu kan gitu. Ada janji. Tapi Cing Borong jangan marah ya. Dia udah langsung mengontrol emosi dirinya. Oh, ternyata yang ini meninggal jadi bisa selesai, ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke murid-murid saya. Kan begitu. Biasanya begitu. Makanya sebenarnya karena miskomunikasi saja. Apapun marah biasanya karena ketidaktahuan sehingga dia marah. Hadirin dirahmati Allah, semoga ini bisa buat kita jadi renungan karena kita setiap hari biasanya kita marah. Karena marah cepat tua, kalau cepat tua cepat meninggal, nanti kasihan suami kita nikah lagi, kasihan istri kita nanti nikah lagi. Kita nggak usah marah, biarkan yang marah istri kita, biarkan yang marah orang lain. Tetangga kita marah, biarin aja, ntar istrinya kan mati, ya, suaminya begitu. Nahan ego misalnya deh, harus nahan ego, jangan marah baik. Hadirin dirahmati Allah, cukup sekian. Mohon maaf kalau menyinggung banyak orang-orang yang saya sebut. Sekedar buat contoh saja ya. Sekedar buat contoh. Jadi kapanpun, dimanapun, siapapun kita, latihan tidak marah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting, jangan Gimana sih? ya. Dega tuh kagak ada Jangan-jangan mana-mana. makan nanyanya pas Aja beli dega lah. Dega aja teh oke. Ya demikianlah. Jangan malah-jangan rumahnya ibu pengen. Ya sedikit sih, tapi kan lucu juga. Ya pasti itu masih pertama sih, latak buat berbuat. Lah itu kan ada dua ya, oke. Lah kan ada dua ya. Kan? Iya. Ini mungkin rumahnya masih berwarna gitu. Warna gitu kan. Kalau selanjutnya itu ada bentuk Iya,